bisnis ini dilatar belakangi oleh adanya industri mebel nasional yang memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang karena didukung dengan adanya sumber bahan baku dan pengrajin yang terampil. Walaupun masih dalam dampak COVID-19, industri mebel dan kerajinan akan diperkirakan kembali ke situasi pra-COVID karena pasar yang terus berubah ke arah positif. Di mana berarti bisnis mebel ini memiliki peluang di mana kedepannya mengalami pertumbuhan. Rotan menjadi bahan baku primadona dalam industri Indonesia maupun dunia. Indonesia merupakan negara yang menyediakan rotan dalam kapasitas yang besar. Tetapi rotan alami biasanya memiliki risiko yaitu terserang serangga seperti kutu bubuk, rayap, dan jamur, sehingga harus dilakukan perawatan. Perawatannya pun tergolong rumit. Maka dari itu, kami Karisma Rotan Bali menyediakan furniture rotan yang hadir memberikan solusi dan kepuasan dalam keindahan dekorasi interior. Karisma Rotan Bali menawarkan furniture yang terbuat dari bahan rotan tiruan atau rotan sintetis sebagai bahan alternatif dalam mengatasi kelangkaan atau kekurangan bahan baku. Ini meyakinkan bahwa Karisma Rotan Bali merupakan bisnis yang memperhatikan sustainability baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi, Karisma Rotan Bali ini adalah usaha menengah yang bergerak di bidang mebel ataupun furniture yang memproduksi meja, kursi, sofa, dan lain sebagainya. Kualitas produk kami pun tak perlu diragukan lagi, karena kami menggunakan bahan baku yang berkualitas, harga produk sesuai dengan kualitas yang diberikan. Karisma Rotan Bali ini beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 812 Pemogan, Denpasar Selatan. Dalam kegiatan produktivitasnya, Karisma Rotan Bali memproduksi meja, kursi, sofa, dan berbagai macam furniture yang berbahan dasar sinetik. Berikut visi dan misi dari perusahaan kami. Visi yang pertama menjadi yang terdepan di industri pembuatan furniture, menjaga kepuasan pelanggan dan membina hubungan yang kuat melalui rantai pasokan. Berikut misi dari perusahaan kami, dengan semangat dan kekuatan dari teamwork, menghasilkan produk berkualitas, serta memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga menjadi pemimpin industri furniture rotan sinetik asal Bali yang unggul di Indonesia. Tujuan dari bisnis ini ialah yang pertama menyediakan alternatif furniture rotan yang lebih mudah dirawat, dan yang kedua memberikan kepuasan dan kenyamanan konsumen dengan berbagai produk berkualitas terbaik dengan harga yang berani bersaing. Berikutnya target. Target dalam mengawali bisnis furniture, kami harus menentukan dahulu target pasar supaya kami tidak mengalami kerugian, karena model dan kualitas sangat tergantung dari target yang dituju. Misalnya furniture untuk restoran, rumah, hotel, atau lain sebagainya. Target pemesanan Karisma Rotan Bali yaitu kalangan dari menengah ke atas dengan kriteria masyarakat umum, baik kalangan rumah tangga atau pengantin baru, atau orang yang memiliki kantor, sekolah, hotel, serta pemilik usaha lainnya. Oke, jadi dampak dari mebel Karisma Rotan Bali ini yang pertama itu ada dari segi ekonomi, yang kedua dari sosial, dan ketiga dari lingkungan. Itu adalah dampak dari mebel Karisma Rotan Bali. Jadi yang pertama ada key partner. Di sini kami memiliki partner yang dapat mendukung kelengkapan produksi kami seperti penyediaan bahan baku, yaitu pengiriman serta pembayaran melalui e-banking. Kemudian ada key industri yang pertama yaitu membuat berbagai kreasi furniture. Kemudian ada monitor modal dengan efektif dan efisien. Selanjutnya melayani keinginan dan memberikan kepuasan konsumen, meningkatkan pemenuhan dan pembelian yang tepat.
nama bisnis kami Karisma Rotan. Terus yang terakhir value proposition, di mana menciptakan sustainability baik segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian menjadikan alternatif lain dalam menghadapi kelangkaan, dan yang terakhir memberikan nilai jual yang terbaik. Kemudian ada cost structure, di mana bagian-bagiannya yang pertama ada biaya bahan, biaya pengiriman, dan biaya tenaga kerja. Jadi untuk hasilnya kita bisa totalkan menjadi total bahan baku ditambah total tenaga kerja dan ditambah total biaya overhead, sehingga menghasilkan 5.770.000.000 rupiah. Customer relationship, di sini kami memberi loyalty card kepada pelanggan serta menerapkan poin atau potongan harga setiap pembelian. Di sini kami berharap pelanggan akan ingin melakukan pembelian berulang. Selain itu kami memberikan diskon dan promo, di mana diskon dan promo ini menjadi hal yang sangat diminati oleh pelanggan karena selain dapat membeli dengan harga lebih murah, juga dapat meningkatkan semangat belanja dari pelanggan. Customer segments, produk kami ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya kalangan rumah tangga atau pengantin baru, karena pada umumnya sebuah rumah pasti akan selalu membutuhkan furniture baik yang kecil maupun besar. Hal ini khususnya ditujukan kepada para pengantin baru yang mungkin memiliki rumah baru sehingga membutuhkan beberapa furniture untuk melengkapi peralatan rumah mereka. Selain itu ditujukan juga kepada pemilik usaha restoran, hotel, atau sebagainya, menjadi kemungkinan besar bagi usaha furniture karena mereka pasti membutuhkan berbagai macam perlengkapan seperti meja, kursi, dan sebagainya, serta untuk menunjang estetika dari usaha tersebut. Kantor, sekolah, dan rumah sakit pun bisa menggunakan produk kami karena memberikan sebagai sarana kebutuhan bagi tempat tersebut. Customer segments, di sini produk kami ditujukan kepada masyarakat umum karena pada umumnya sebuah rumah pasti akan selalu membutuhkan furniture baik yang kecil maupun besar. Hal ini khususnya ditujukan kepada para pengantin baru yang mungkin memiliki rumah baru, sehingga membutuhkan beberapa furniture untuk melengkapi rumah mereka. Selain itu, produk kami juga dapat digunakan oleh pemilik usaha restoran maupun hotel, menjadi kemungkinan besar bagi kami karena mereka pasti membutuhkan berbagai macam perlengkapan seperti meja, kursi, dan sebagainya. Selain itu, produk kami juga dapat digunakan oleh kantor, sekolah, ataupun rumah sakit. Dan berbagai tempat tersebut tak pasti memberikan furniture. Channels, di sini kami menggunakan e-commerce. Semasa pandemi kita sudah banyak menggunakan media online sebagai sarana pemasaran. Maka kami menggunakan e-commerce untuk memasarkan produk kami, yaitu melalui Shopee atau Tokopedia. Menjadi hal yang sangat umum pada masa sekarang karena e-commerce tidak memiliki batas usia serta siapa saja bisa mengaksesnya, jadi akan lebih efektif dalam penjualan kami. Sosial media, banyak pengusaha yang melakukan sosial media marketing juga pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh penyebaran berita yang sangat cepat meluas melalui media sosial, jadi bisa dimanfaatkan dalam bauran pemasaran usaha kami. Selain itu, kami juga menggunakan offline store atau toko. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam usaha furniture karena dengan adanya toko bisa lebih menarik perhatian serta minat pembeli untuk berkunjung dan melihat-lihat hasil usaha kami. Selain itu, kami juga memanfaatkan iklan di berbagai platform seperti iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun bahkan iklan dari media cetak yang akan membuat masyarakat tahu dan mengenal Karisma Rotan Bali. Selain itu, kami juga menggunakan jasa pengiriman yaitu JNE yang membantu kami mempermudah pengiriman bagi pembeli baik di daerah Bali maupun di luar Bali. Berikutnya ada marketing plan. Yang pertama di sini ada analisis situasi lingkungan dan peluang. Analisis suatu lingkungan pada suatu bisnis dapat mempengaruhi laju usaha, maka harus menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi performa bisnis. Maka berikut adalah analisis lingkungan pada Karisma Rotan. Yang pertama, internal. Karisma Rotan adalah usaha menengah yang bergerak di bidang mebel atau furnitur. Di sini perusahaan kami memproduksi kursi, sofa, meja, dan lain-lain. Perusahaan ini mampu mempekerjakan 6 orang karyawan di bidangnya masing-masing. Kami membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan rumah, hotel, villa, dan lain-lain. Yang berikutnya ada eksternal. Adanya pesaing maupun pendatang baru pastinya akan selalu ada, tetapi Karisma Rotan menjaga kualitas, kenyamanan setiap produk dan menjaga kepuasan pelanggan.
Sebagai alternatif penggunaan alami yang sewaktu-waktu semakin mahal, maka kami menyediakan pilihan rotan sintesis yang lebih awet dan memiliki harga lebih baik. Inovasi dan usaha untuk memberikan kualitas terbaik yang dilakukan oleh penentuan pasar ini yang akan dibagi menjadi penentuan segmentasi pasar, lalu penentuan target pasar, dan ketiga ada penentuan positioning produk. Yang pertama, penentuan segmentasi pasar, yaitu pada pertama ada bagian geografis. Lokasi dari segmentasi pasar ini ada di Indonesia dan diutamakan dan difokuskan pada daerah Pulau Bali. Lalu selanjutnya ada faktor demografis furnitur yang dipasarkan pada masyarakat umum dan lebih difokuskan pada konsumen yang udah berkeluarga, pekerja di kantor, lalu ada sekolah dan di hotel. Lalu selanjutnya ada psikografis. Psikografis, karakter perusahaan ini menjual berbagai perabotan yang berbahan dasar rotan sintetik modern. Lalu yang kedua, ada penentuan target pasar. Target pasar yang dipilih adalah target pasar yang paling efisien dan efektif. Target pasar yang ditargetkan yaitu masyarakat umum, pemilik kantor, pemilik sekolah, dan pemilik hotel untuk mengisi pada properti mereka. Lalu yang terakhir ada penentuan positioning produk. Pada positioning produk furnitur ini ada berbagai barang seperti meja, kursi, sofa yang terbuat dari rotan sintetis dengan model yang simple, bersih, dan modern. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke strategi mix 7P. Pertama, dari strategi mix ini ada produk yang kami tawarkan yaitu adalah perabotan rumah tangga yang terbuat dari bahan rotan sintetis. Lalu kedua ada harga yang kami tawarkan mulai dari 500.000 dan kami juga menyediakan opsi untuk mengcustom furnitur dari bahan rotan sintetis ini. Lalu ketiga ada tempat, lokasi toko dari toko kami yaitu berada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 89 di Denpasar. Keempat ada promosi. Teknik promosi yang kami lakukan melalui iklan dengan media sosial dan media cetak. Lalu kelima, orang SDM yang kami gunakan untuk membuat rotan sintetik ini, furnitur rotan sintetik, merupakan orang yang berpengalaman dalam pembuatan rotan sintetik, dan kami juga mengajarkan pada orang SDM tersebut untuk belajar membuat rotan sintetik. Lalu keenam ada proses produksi sampai dengan terjualnya produk kami ke tangan konsumen. Produk kami jaga kualitas produknya dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu ada bukti fisik perusahaan. Bukti fisik kami dalam pendapatan marketing yaitu berupa penyedia jasa, sosial media, serta customer service. Kemudian menempatkan strategi pemasaran. Dalam persaingan strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya satu, faktor mikro yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Kemudian faktor makro yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Untuk dapat memenuhi permintaan pasar, kita harus fokus pada strategi, diantaranya satu, tentukan target market dengan jeli. Dengan menentukan target market yang tepat, maka kita akan lebih fokus dalam menentukan strategi pemasarannya. Kemudian yang kedua, perkenalkan toko. Agar dapat dikenal luas oleh target market, kita harus mengkomunikasikan toko dengan berbagai cara. Misalnya berbagai brosur, memasang spanduk, beriklan, majalah, atau radio lokal yang harganya lebih terjangkau. Jangan lupa untuk menggunakan kekuatan media internet yang sangat luas dan gratis, seperti Facebook, blog, Twitter, dan lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu menyertakan contact person dalam setiap promosi yang kita lakukan. Penataan toko yang menarik. Setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali harus menata ulang toko, terutama yang terlihat langsung di luar toko. Tujuannya agar toko terlihat hidup dan tidak membosankan. Yang selanjutnya itu mencoba untuk mulai bekerja sama dengan pengembangan rumah di daerah kita. Dan yang terakhir yaitu berikan pelayanan yang bagus. Keramahan dan sikap mau membantu dengan tulus akan sangat dihargai pelanggan. Baik atau buruknya pelayanan akhirnya akan menentukan pelanggan datang lagi atau tidak ke toko kita.
materi yang selanjutnya, yaitu ada tentang perencanaan operasional. Jadi yang pertama ada penentuan lokasi usaha. Jadi dalam menentukan lokasi usaha, Karisma Rotan Bali menerapkan beberapa langkah, yaitu lokasi yang memiliki traffic yang terjamin, selanjutnya memiliki akses yang mudah dijangkau, memperhatikan tingkat keramaian pada lokasi, memiliki lokasi yang mudah terlihat dan memiliki visibilitas yang baik. Dan dalam menentukan lokasi usaha yang strategis, Karisma Rotan Bali menerapkan beberapa aspek, yaitu yang pertama akses mudah, memiliki lokasi yang mudah ditempuh seperti dekat dengan sarana umum. Selanjutnya visibilitas, memiliki lokasi yang mudah terlihat dengan jelas dari jarak pandang yang normal. Selanjutnya ada lalu lintas atau traffic. Jadi saat menentukan lokasi usaha, perlu memperhatikan lalu lintas dari lokasi usaha. Ada dua pertimbangan dalam menentukan lokasi usaha dalam aspek lalu lintas, yaitu banyak orang yang lalu lalang dapat meningkat peluang atau membeli produk dari usaha Karisma Rotan Bali. Yang kedua, ada saat menentukan lokasi usaha, perlu diperhatikan kepadatan dari lokasi tersebut. Karena jika terlalu macet atau padat, bisa menimbulkan dampak negatif yang berkebalikan dari tujuan utama. Selanjutnya ada persaingan. Dalam menentukan lokasi usaha, perlu memperhatikan apakah terdapat pesaing pada sekitar lokasi yang akan ditempatkan usaha kita. Selanjutnya ada lahan parkir. Jadi dengan memiliki lokasi yang mudah untuk parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4, dapat meningkatkan keputusan calon konsumen untuk berkunjung. Selanjutnya ada tata letak toko. Jadi yang pertama ada ruang tunggu atau tempat menunggunya pembeli. Selanjutnya ada ruangan display atau tempat kerajinan rotan dipajang untuk dilihat oleh calon pembeli. Selanjutnya ada pintu masuk dan pintu keluar atau tempat masuk keluarnya pelanggan. Selanjutnya ada tangga atau tangga untuk naik ke atas dan turun ke lantai bawah. Selanjutnya ada lantai basement dan lantai 2 ruangan untuk pajangan hasil kerajinan rotan. Baik, selanjutnya ada alat atau teknologi yang dipakai untuk menunjang usaha. Yang pertama ada mesin produksi seperti gergaji, mesin serut. Selanjutnya ada gudang penyimpan bahan baku atau kayu mentah atau furniture yang sudah jadi jika tidak memproduksi secara langsung. Selanjutnya ada bahan finishing seperti amplas, pernis, cat, mata gergaji, mata bor. Selanjutnya ada karyawan. Jika ingin memproduksi sendiri, pastikan karyawan sudah mempunyai keterampilan dalam mendesain furniture supaya loyalitas produk akan dikenal dengan kualitas baik. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan, yaitu sosial media Instagram. Karena media sosial ini sering digunakan oleh orang-orang yang dimana hal ini memberikan peluang yang sangat besar untuk memasarkan produk. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pembelian dari mebel Karisma Rotan Bali. Yang dimana untuk alur pertama, tentukan terlebih dahulu jenis furnitur yang akan dipesan. Pembeli bisa menyesuaikan model dan juga ukuran yang dibutuhkan dengan melihat berbagai contoh yang dibuat oleh Karisma Rotan Bali. Yang kedua, pembelian melakukan konfirmasi pesanan dan cara menghubungi kami atau langsung datang ke tempat kami untuk melakukan negosiasi harga, dan kami juga akan menginformasikan beberapa lama proses pengerjaannya. Yang ketiga, setelah melakukan negosiasi harga, pembeli melakukan pembayaran DP. Setelah pembeli membayar DP, maka kami akan langsung memproses furnitur tersebut. Setelah proses mengerjakan mebel sudah selesai, maka kami akan mengirimkan furnitur tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh pembeli. Selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi pembayaran pelunasan. Itu alur pembelian furnitur. Yang kedua, yang dimana saya akan menjelaskan tentang menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang dimana sumber daya manusia dipandang sebagai unsur pendukung utama yang sangat menentukan dalam proses pembangunan selain sumber daya alam dan teknologi. Upaya menentukan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari satu, tingkat pendidikannya. Usaha mebel ini melihat dari tingkat pendidikannya maksimal pendidikan terakhir yaitu SMP. Yang kedua, produktivitas pekerjaannya. Usaha furnitur kami melihat
melihat selalu produktif agar pekerjaan bisa cepat selesai dan lanjut ke pekerjaan lainnya. Yang ketiga, semangat dan motivasi dirinya untuk bekerja. Yang keempat yaitu kemampuan atau skill dengan keterampilan yang dimiliki seseorang pegawai diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif, seperti itu. Yang kelima yaitu sikap, yaitu memiliki kebiasaan tepat waktu, disiplin dan branding lurus juga dengan perilakunya, seperti itu. Jadi itulah alur pembelian mebel dan menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di Mebel Karisma Rotan Bali. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang perencanaan keuangannya. Nah, dalam hal merencanakan keuangan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ada capital source atau sumber modal, ada cash flow atau arus kas, ada profit and loss atau laba rugi, kemudian ada BEP, break even point. Nah, jadi dalam bisnis Mebel Furniture Rotan Sintetis Bali ini, Karisma Rotan, dia mendapatkan modal dari modal milik pribadi, yang artinya modal milik sendiri. Nah, keunggulan dari modal milik sendiri ini yaitu pemilik tidak bergantung kepada pihak lain dan tidak lagi memerlukan persyaratan yang lebih susah lagi untuk mendapatkannya. Dan untuk laba rugi dan lain sebagainya sudah dijelaskan dalam proposal bisnis yang telah terlampir. Baik, kemudian ada business feasibility atau kelayakan bisnis. Nah, jadi kelayakan bisnis dari Karisma Bali Rotan Sintetis ini yaitu pertama ada ide bisnisnya. Nah, ide bisnis ini kita ambil ketika kita bisa memecahkan suatu masalah dan kita memberikan solusinya. Nah, biasanya bisnis itu memiliki tujuan selain profit oriented, yaitu harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pertama ada kebutuhan konsumen, yaitu kebutuhan rumah tangga, di mana kebutuhan rumah tangga itu biasanya adalah seperti furniture, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya juga selain rumah tangga, ada industri-industri lainnya yang membutuhkan furniture seperti industri pariwisata, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Karena furniture ini tidak hanya mengandung unsur estetika, tapi penggunaannya menjadi solusi untuk mengisi ruangan agar terlihat lebih rapi. Jadi untuk penelitian bisnis, evaluasi, implementasi, dan lain sebagainya sudah tertera dalam proposal bisnis. Sekian proposal bisnis dari kami ucapkan terima kasih.